Nah itu Randy. Ada lupa kan aku ngomong apa, aku Viko yang salah. Meta tuh mau bahas dua hal. Pertama kan kita mau ngomongin MDWA. Jadi saya mau ngomongin MDWA itu speknya MDWA kayak gitu kan, supaya teman-teman itu lebih paham aja gitu kan. Kapan ya aku jualan A gitu kan, kapan aku jual B, kapan aku jual C. Jadi lebih kayak storytellingnya tuh seperti apa kayak gitu ya. Kalau mengenai term and condition dan mau dihafal tentang MDWA itu banyak banget. Meta lagi buatin kayak ringkasan tabel mini pendeknya MDWA gitu. Moga-moga sih nanti minggu ini lah bisa jadi gitu ya. Jadi supaya karena ini kan persentasenya banyak banget kan. Kalau yang 5B ini berapa, ini berapa seperti itu. Nah, aku tuh pengen kita ngeringkas saja. Yang paling penting tuh kita tuh paham kapan kita mau jualan A, B sama C gitu ya. Ngomongin itu dulu ya. Nah, jadi gini, MDWA itu kan ada 3 plan gitu kan. Jadi yang pertama kan dia ada annuity, beasiswa sama combo. Nah, pasti kan coret-coretannya tadi kan sudah banyak teman-teman terima kan. Nah, cuma mungkin kan ada beberapa yang ini maksudnya apa, ini bacanya gimana gitu. ini bingung tuh. Tangan lewat-lewat terus. Metakan paku. Tapi kok Gratis, besok Denny. Ya, jadi nah ini tuh kan cara membandingkan yang paling mudah itu kan harus sama, betul ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman pelajari plan A annuity itu dia tuh hanya ada term 20 dan term 30. Sementara Sementara yang beasiswa teman-teman, dia tuh ada term 10, terus 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30. Ya, seperti itu. Terus yang combo dia ada 20 dan 30. Nah, dari situ yang sama di antara 3 plan ini adalah term 20. Jadi, Meta ambil contohnya semuanya untuk masa polis 20 tahun. Seperti itu ya. Jadi cuma membandingkannya enak. Nah, yang pertama kita kalau bicara annuity itu berasal dari seperti ini loh teman-teman. Kita itu kan kalau butuh nilai dana tunai itu kan ada beberapa macam peruntukan. Nah, kalau yang annuity ini kita kalau bicara untuk orang-orang yang sedang mempersiapkan dana pensiun tapi terlambat. Bisa di-take note ya. Orang yang mempersiapkan dana pensiun tapi terlambat. Seperti itu. Kenapa? Karena mayoritas orang Indonesia itu kerja dulu nggak mikirin kalau dia nggak bisa kerja lagi. Iya apa enggak? Iya. Seperti itu ya. Rata-rata orang mau kerja dulu, ngumpulin uang dulu, tapi akhirnya lupa kalau dia tuh butuh pensiun. Terus kemudian orang Indonesia tuh suka lupa kalau yang namanya gaji atau penghasilan itu beda dengan biaya pensiun. Orang tuh sering mikir kalau gajiku itu misalkan dia terbiasa dengan gaji 100 juta sebulan, maka dia berpikir pensiunnya pun dia butuh 100 juta sebulan. Betul enggak? Nah, itu kita harus cerita, Pak. Pensiun itu artinya Bapak itu hanya hidup untuk mempertahankan hidupnya Bapak dan pasangannya Bapak. Cukup. Berarti yang namanya pensiun itu adalah biaya hidup, survival teman-teman. Contohnya kasarannya biaya hidup itu kita bicara anak kos. Anak kos awal bulan itu hidup dari uang gaji. Anak kos akhir bulan itu survival. Nah, yang namanya biaya pensiun itu adalah biaya hidup survival. Apalagi Bapak mempersiapkannya adalah jangka waktu yang pendek, betul enggak? Ya kamu jangan mengharapkan jangka waktu yang pendek kamu mau dapatnya segunung. Itu namanya nyuri. Iya kan? Ya karena kita nyiapin dalam jangka waktu yang pendek dan langsung kita manfaatkan, betul kan? Ya otomatis ya kita ini bicara how to survive seperti itu. Nah, kalau penjelasannya kita masuk teman-teman, nasabah pasti pilih biaya pensiunnya selama 11 kali atau 21 kali. Seharusnya mereka akan pilih yang 21 kali. Jadi kalau kita ceritanya betul, seharusnya orang-orang itu tidak akan ragu untuk memilih yang 30 tahun. Jadi beberapa gini teman-teman, kan kemarin
itu ada beberapa bilang, kenapa kok produk MDWA ini nggak ada uang pertanggungan jiwanya? Seperti itu ya. Karena Manulife ini benar-benar mau memisahkan bahwa yang namanya ini kan sebetulnya kan seperti saving plan kan ya teman-teman ya. Saving plan itu Mana sih kalau ya admin. Taruh ya admin aja. kecetet tuh nanti itu. Bagaimana mungkin itu dipisahkan antara saving dan biaya, betul nggak? Kenapa? Karena kalau gini loh, savingnya ini mau naik aja masih enggak. Tapi yang namanya biaya kan sudah langsung potong nih tiap bulan, tiap tahun, betul kan? Akhirnya nggak jalan tambah jatuh, gitu loh. Makanya kenapa di MDWA itu kalau memang kita merasa nasabah ini butuh diberi tambahan UP atau tambahan waiver, yaitu dalam bentuk rider tambahan. Cuma Meta sarankan kalau memang mau memberi itu better ambil yang untuk plan 30 tahun atau apa. Karena returnnya itu cukup besar, jadi kalau kita tambahin biaya itu masih bagus gitu loh teman-teman. Seperti itu. Lebih bagus lagi tuh kalau pisah polis ya. Contoh kita jual MDWA sama versi A, MDWA sama PAP itu lebih bagus gitu. Bisa. Kita kan jadi juga dapat tambah case kan, gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah jadi MDWA yang pertama itu kita bercerita tentang itu. Apa tadi teman-teman? Ini orang yang butuh dana pensiun, tapi dia sudah telat mempersiapkan. Kalau dia nggak telat mempersiapkan, pakai apa? Pakai MiFID. Ya, kalau kita ketemu sama orang atau bapak yang mempersiapkan dana pensiun anaknya, yang masih 20 tahun lagi baru pensiun, 30 tahun lagi baru pensiun, kita pakainya MiFID. Tapi kalau ini orang yang memang dia mau mempersiapkan dana pensiun seperti itu, tapi dia butuhnya dalam jangka waktu yang cepat gitu kan. Karena dia memang baru mempersiapkan umur 50, betul kan? Baru mempersiapkan umur 60, ada kan? Jadi gionya itu dimanfaatkan untuk itu. Karena orang umur 50 atau 60, dia terima return yang sama seperti orang umur 30 ambil. Nah jadi saya tahu kan banyak di market bilang, wah jelek ini ani begini begitu, karena kita nggak menuju sasaran yang tepat. Jadi kalau kita nawarin A ini, kita proyeksikan ke siapa? Orang-orang yang telat belum mempersiapkan dana pensiun. Proyeksinya ketemu nasabah usia 50 tahun dan 60 bisa diterima ya, oke ya, gitu ya. Jadi kita menyampaikannya begitu. Kita sampaikannya sama dia, Pak, Bapak kalau mempersiapkan dana pensiun di tempat lain yang notabene asuransi, pasti Bapak nggak akan terima return segini. Kenapa? Karena usianya Bapak ini sudah beresiko, betul. Usianya Bapak sudah beresiko gitu loh. Nah, sementara di Manulife ini untuk umur 50 dan 60, Bapak itu masih menerima return yang sama seperti ketika Bapak mempersiapkannya di umur 30 tahun. Aku ngerti kalau Edo punya sense idea pasti ngomong, gimana caranya Bapak beli dana pensiun seperti Bapak belinya di masa lalu. Dia kan, itu kan Pak kan bahasanya itu ini banget kan. Ini produknya seperti itu teman-teman. Kamu tuh mempersiapkan beli dana pensiun, tapi kamu seperti seolah-olah belinya pas kamu umur 30 tahun. Kenapa? Karena kamu secara rate itu disamakan seperti kamu beli umur 30 tahun. Menurutku selling point-nya ada di situ. Bukan berarti kita nggak bisa jual ke segmen ini ya, tapi kan gini ya, ada yang mana saya dengerin Edo tuh ya, kalau dia bilang kita tuh kalau jualan gitu ya teman-teman ya, kita tuh masuk dengan produk di segmen yang tepat, itu kamu lebih tepat sasaran. Jadi kamu menghadapi objection, menghadapi ini tuh lebih gampang handle-nya gitu loh. Kalau kita masuk dengan produk ini di segmen umur 30 tahun, 40 tahun, nah, itu kamu banyak kalah gitu loh dengan produk-produk di market. Seperti, tapi kalau kita langsung masuk ini ke segmen yang di umur 50-60 teman-teman, ini bisa dibilang nggak ada lawan. Jadi kita menggunakan, ya saya kalau bilang ya, saya kan bilang kenapa sih kalian itu kok nggak sekalian aja kalian bedakan umurnya supaya muda rate-nya bagus gitu kan. Nah tapi saya melihat justru kelemahannya Manulife di sini jadi kekuatan. Karena dia di umur 50-60 tuh nggak ada yang rate-nya sebagus itu. Dan orang yang punya uang tuh umur berapa? 50-60. Betul nggak? Jadi kita sampaikan, kita masuk ke sana karena ini bagus di situ, gitu loh teman-teman. Sekarang kan kalau kita lihat ya kan,
Kan dengan 65% dia kalikan 11 itu kan kurang lebih sama dengan 143% dari total premi. Itu kita nggak bisa bilang lo selama 20 tahun cuma dapat 43% itu nggak bisa. Karena dia mulai tahun ke-10 dia itu cair beserta pokoknya. Teman-teman bisa bedain ya antara orang terima bunga berbunga 2% dari tahun pertama dan orang yang terima gulungan 2% bunga berbunga di akhir tahun, itu uangnya besar mana? Lebih besar mana maksudnya uang akhirnya atau Uang akhirnya. Uang total yang diterima terus soalnya tuh. Besar mana? Antara orang yang dia setiap tahun terima rutin 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, oke? Sama orang yang terima di akhir setara dengan bunga 2% tiap tahun. lebih besar yang Lebih besar yang kedua bukan? Yang Yang kedua compounding itu ya. Itu kamu mas. aku jadi bingung kok, jadi mikir kok. Kita kan kalau terima, anggaplah kamu tadi kan nabung 5 tahun ya. Ini teman-teman kita tuh bisa ngobrol sama nasabah. Kenapa yang plan A ini, even dia cuma 143%, itu kalau dihitung bunga berbunga tuh dia masih tinggi. Ini ya contoh, kamu punya uang 100 selama 5 tahun, oke? Kalau kamu di bank kan 100 pertama kan kamu langsung dapat, misalkan kita ngomongin 2% ya, berarti kan langsung dapat 2 juta. Oke kan, diterimakan. 100 yang kedua, kamu terima kan ada 200 nih, terima 4 juta. Gitu terus ya, dikeluarkan. Sampai nanti yang 500 dikeluarkan. Jadi bunganya dikeluarkan, dibayarkan gitu loh. Dengan yang tidak dibayarkan sama sekali, keluar terakhir di tahun ke-20, tapi sama-sama Yang kedua. tahu ya. Nah, jadi kita tuh tidak bisa membandingkan antara plan A dan plan B. Plan B itu kan kita mikirnya, loh yang di atas tuh loh cuma 143% gitu ya. Yang di plan B itu loh bisa 190%. Oh, artinya B selalu lebih baik. Enggak. Karena dihitung secara bunga berbunga, A itu lebih bagus. Iya. Nek 65% itu jadi kok 0 atau di bunga 0 lagi kan harusnya dari return lagi. Iya. Iya. Which is yang nomor 2 Ya. kan bisa. Plan B, plan A itu returnnya itu lebih bagus daripada plan B. Karena bunga berbunga itu tadi. Jangan lupa, karena ketika dia selesai 5 tahun, bunga berbunganya ini banyak banget. Semakin bulungnya nih banyak banget teman-teman kayak gitu. Nah ini untuk yang plan A itu tadi ya, kita masuknya ke segmennya seperti itu. Nah yang beasiswa ini, nah ini yang harus dihafalkan teman-teman tuh cukup banyak. Karena kan return ke-11 dapat apa, 12 apa, itu returnnya beda-beda. Nah saya ambil yang 20 aja, kan supaya teman-teman tuh bisa cerita. Kemudian nanti kalau nasabah ternyata butuhnya cair tahun ke-11, 12, 13, teman-teman bisa lihat ke RPA. Nanti saya buatin sesegera mungkin. Karena tabel premi dan contohnya dari perusahaan ini 1100 halaman itu loh. Saya kan jadi ya, jadi ingat berasa buat skripsi dan segala macam itu gimana itu 1100 halaman itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita cerita yang plan B sebetulnya itu banyak cara. Ini contoh saling ide yang menarik. Gitu ya. Misalnya kita bicara sama orang gitu kan, kamu pengen naik haji yang langsung itu apa namanya? Furoda ya. Furoda itu sekarang how much berapa? 500-an juta. Ya. 50 dolar lah sekarang. Ya, misalnya kita bicara 500 juta gitu kan ya. Misalnya pengen kan pasti semua orang pengen naik ke apa itu di Furoda kan. Karena kan kalau yang rutin begitu kan ya belum tentu juga gitu loh Bisa berangkat gitu kan. Nah kalau kayak gitu kan kita nanya, karena kalau kamu ikut Furoda, kira-kira bapak itu mau menyisihkan uang berapa? Jadi cara ngomongnya begitu, gak dibalik kayak oh iya ini makan 20 tahun, enggak. Kata kita tanya dulu mau menyisihkan uang berapa. Contoh, misalkan dia mau menyisihkan uangnya itu 60 jutaan, gitu ya teman-teman ya. Lah kita langsung ngomong oh bisa pak, dengan 60 juta bapak cukup sisihkan selama 5 kali. Nanti tahun ke-20 bapak akan terima uang sejumlah hampir 500 juta. Nanti bapak tinggal sisanya ditambahkan ya pak. Jadi cara jualnya itu dibalik gitu teman-teman tahu ya. Jadi berapa jadi kita tuh ngomongin orang tuh ke goalnya dulu. Ya, kita ngomongin orang ke goalnya dulu. Kita proyeksikan
goalnya dulu gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita memang goalnya 20 tahun ya kita hafal dari ininya itu 20 tahun 190%, betul kan? Misalnya kayak kita ngomong, Edo kapan nih pengen renovasi rumah gitu kan? Kan sekarang semua sudah pada renovasi gitu kan? Iya sih Mei, ini aku pengen renovasi. Kira-kira kalau renovasi ini butuh berapa ya Pak Edo gitu kan? Oh ya ini kira-kira 1M misalnya begitu. Dan terus Pak Edo sudah mulai nabung berapa untuk mulai merenovasi ini gitu kan? Ya kalau punya uangnya maunya sekarang. Kalau sekarang mau mulai nabung kira-kira Bapak mau sisihkan berapa? Ya paling aku mampu ya 100-150 juta lah Mei misalnya gitu. Nah kita langsung ngomong oke ya Pak dengan 150 juta gitu kan? Cukup Bapak sisihkan 5 kali aja gitu. Nah kita kan seperti itu teman-teman ya. Kita langsung sampaikan. Nah itu Pak nanti Bapak di tahun ke 10 gitu kan, Bapak tuh sudah langsung punya dananya loh 900 juta contohnya gitu. Oke ya, jadi kita tuh nggak terjebak dalam jadi berapa persen, preminya berapa persen, enggak. Tapi kita tuh tanya sama setiap orang itu pasti punya goal di masa depan, betul enggak? Pasti semua punya goal di masa depan. Apapun itu gitu ya teman-teman ya. Pasti punya goal di masa depan. Nah, ketika punya goal di masa depan, kita proyeksikan ke depan, ya kan? Dengan dia itu, lah Pak, Bapak kan punya goal seperti itu, betul kan? Orang itu kalau punya goal itu kan harus punya langkah, teman-teman. Betul enggak? Langkah untuk mencapai goal tersebut. Nah, ketika goalnya itu berkaitan dengan sesuatu yang membutuhkan biaya besar, maka langkahnya adalah mengumpulkan biaya besar tersebut, betul Pak? Jadi kalau kita ketemu sama orang, Pak, saya lihat kan Bapak udah cukup sukses, tapi saya yakin setiap orang sukses itu pasti punya keinginan. Apa sih keinginan yang belum tercapai itu kalau buat Bapak gitu kan? Oh Mei, aku tuh pengen banget bisa itu loh pergi ke Eropa sama anak-anak gitu-gitu kan. Mumpung aku masih kuat, contohnya begitu kan. Loh kalau kayak gitu butuh biaya berapa ya Pak kalau mau diajak semua? Wah ini bisa-bisa 500 juta juga habis, contohnya begitu kan? Iya ya media 500 juta. Ya Pak kalau punya niatan yang baik seperti itu harus mulai direncanakan. Apalagi tadi kalau Bapak khawatir mumpung masih sehat atau apa sebagainya, betul kan? Nah kira-kira loh Pak untuk keinginan seperti itu Bapak mulai menyisihkan dana itu berapa? Terus orang bilang, wah aku belum mikir belum ini gitu. Loh kalau kayak gitu ya berarti nanti tuh ya bisa jadi keinginannya Bapak ini bisa tidak tercapai loh. Karena orang itu dalam perjalanan hidupnya itu pasti punya selalu keinginan ini dan itu, betul enggak? Akhirnya itu kan apa ya teman-teman ya, goal perencanaan yang tidak direncanakan itu akhirnya tidak terwujud sama sekali gitu. Nah kita kan bantu dia. Nah gini Pak, gimana kalau kita mulai merencanakan goalnya Bapak itu untuk pergi wisata ke Eropa bareng anak cucu misalnya gitu ya teman-teman. Nah kalau dia ngomongin 500, nah, terus kita bilang Pak kalau misalkan perginya 10 tahun lagi, tapi Bapak nih nabung nih mulai dari sekarang gitu. Karena kalau kita tadi ngomongin 500, ya kita tuh juga agak bisa ngitung cepet gitu loh ya teman-teman ya gitu kan. Kira-kira nih uang berapa duit gitu ya. Contohnya kalau 500 tahun 10 ya dia kurang lebih isinya 5 juta. 5 juta 5 kali tahun ke 10 dia punya uang 500 gitu. Kurang lebih sih 175 dan 75 450 gitu ya. Nah contohnya begitu. Jadi kita ceritanya seperti itu. Kalau untuk belanja beasiswa. Jadi teman-teman kalau kita tuh ceritanya ke nasabah, Pak ini loh kita punya program, Bapak tuh bayar 5 kali, nanti tahun ke 10 dapat sekian persen. Orang tertarik enggak? Tertarik. Ya, gak tertarik itu teman-teman. Oh, iya, saya tertarik. Karena orang akhirnya membandingkan gitu loh. Siti nih loh Mac cuma 20%. Nah itu kan kalau tak bagi 10 cuma 2%. Loh Pak, tapi kan ini uangnya Bapak. Akhirnya kan ngomongnya tuh. Nah di sini saya mau ceritakan nanti di sesi sebentar SCA-nya Meta. Orang itu belum kita presentasi dia sudah keluar objection. Tahu ya? Belum kita ngomongin apa ya kata-kata bersayapnya kita gitu kan kita kalau ngomong asuransi kan. Orang sudah mengeluarkan ngapain aku beli sama kamu. Teman-teman, sekarang itu eranya tuh asuransi itu sudah shifting ya. Jadi segala macam model handling objection yang selama ini selalu didengar tuh masalah no need, no money, no hurry, or no yang segala macam. Terus kemudian how to-nya itu sudah bergeser.
Karena pada kenyataannya ketika nasabah sudah menyatakan keberatannya, yang terjadi itu kamu mau ngomong apapun, dia akan mempertahankan pendapatnya betul atau salah. Jadi kayak debat kusir gitu loh. Nah jadi makanya kan kita itu harus belajar gimana caranya kita bisa handling before the objection come. Tahu ya? Kita harus bisa handling before the objection come. Kalau keburu come, lebih baik itu step back. Lebih baik mundur, lebih baik atur waktu. Karena nasabah yang sekarang itu, kita sendiri aja lah. Ya, kalau kita tuh apa ya, ditawarin sesuatu, teman-teman tak bilang ya, ini satu analogi sederhana aja nih, ibu-ibu maupun bapak-bapak ya. Misalnya ini mau pergi ke supermarket, yang habis tuh beras sama minyak. Sering nggak keluar supermarket gak bawa beras minyak, tapi keluarnya bawa sampo? Cewek biasa, yang cowok ya. Ya, keluarnya bawa sabun. Tahu nggak kenapa? Soalnya betul kan? Sabun sama minyaknya nggak ada diskon. Yang diskon ini sampo. Beli 2 gratis 1. Ada sampo dulu ada 10. Padahal itu bukan sampo yang biasa dipakai. Sering nggak begitu? Teman-teman kita tuh harus bisa mengubah mindset. Kamu nggak perlu beli karena butuh, tapi kamu beli karena itu menguntungkan. Jadi kita tinggal gimana caranya itu nampak menguntungkan untuk nasabah. Sering kalau kita itu udah ngomong ini Mio HC sampai berbusa sampai mati dan hidup kembali gitu. Tahu ya konsep seperti itu ya. Kan itu kan ini bagus loh buat dia, kamu nggak beli loh. Kamu tuh padahal keluargamu kemarin sakit habis sekian ratus juta, kamu bayar sendiri ini udah tawarin seperti nggak beli betul kan? Karena memang refleksnya orang itu kalau dia bisa menunda dia menunda. Ya, sometimes udah banyak ibu-ibu zaman sekarang gitu ya. Kita juga nggak ya. Ini udah waktunya bayar sekolahnya anak gitu kan. Nanti dibayarnya tuh mepet dengan ujian. Setelah dari TU-nya, bu, gitu kan. Mohon dirapel gitu ya. Padahal kan dibayar di depan, dibayar ini kan ya itu kan kewajiban kamu tetap toh keluar uang. Kayak kamu bank aja gitu. Uang di dompetmu 5 hari bertambah 1.000, enggak kan teman-teman. Malah uang di dompetmu itu kepake buat keperluan yang lain, betul enggak? Tapi pada dasarnya orang itu memang suka melakukan penundaan. Jadi zaman sekarang itu teman-teman, orang tuh beli bukan karena butuh. Menyedihkannya seperti itu. Orang beli bukan karena butuh, mereka tuh bayar karena butuh. Tahu ya? Kalau mereka butuh tuh sudah kepepet, telat, kejedok, mereka bayar. Jadi kita sekarang ubah mindsetnya, orang beli karena itu menguntungkan. Jadi bagaimana ini menguntungkan untuk mereka? Saya tahu Pak, Bapak tuh nggak butuh beli asuransi kesehatan karena Bapak tuh udah jadi asuransi kesehatan buat satu rumah. Tapi pasti kalau seandainya biaya itu dibayarin sama pihak ketiga gitu kan, saya nggak bisa bayangin uang yang Bapak seharusnya buat bayar itu tadi bisa jadi apa. Contohnya, jadi bahasanya itu diganti daripada uangnya Bapak keluar loh, kan Bapak tuh butuh. Nah itu gini loh teman-teman, ketika kita ngomong butuh, ngamati nggak nada suara kita tuh turun. Jadi orang itu nggak suka teman-teman ketika dia diperhadapkan pada posisi terjepit, pada posisi dia inferior. Tapi kalau kita bilang, Pak ini menguntungkan banget loh kalau Bapak beli sekarang, Pak ini bagus banget, Pak ini kesempatan terakhir, ini satu-satunya, kayak gitu ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi kita mengubah konsepnya, pembicaraannya itu adalah bukan masalah butuh nggak butuh gitu loh, tapi ini menguntungkan dan ini akan lebih bagus dibeli sekarang, seperti itu. Ya kenapa saya bilang kita nggak bicara secara prosentase? Kalau kita ngomong sama prosentase, ini tak tegaskan di sini ya. Tidak akan pernah ada produk asuransi itu returnnya lebih menguntungkan dari produk sejenis di pasaran yang dijual oleh lembaga finansial lainnya. Oke? Jadi sama nih, kayak kalian pergi ke BCA. Kamu nggak mungkin bos, kamu pergi ke BCA. Pak silakan buka tabungan dapat UP Jiwa, ada nggak? Pasti kan UP Jiwanya kan ya UP Jiwa ecek-ecek toh. Yang kalau dia beli dari perusahaan asuransi itu murah banget, nggak usah buka rekening, nggak usah
membekukan uang 100 juta contohnya, betul nggak? Karena memang dia lembaga finansial bank, beda gitu loh. Jadi kita sendiri itu kan juga nggak mungkin bisa jualan produk yang secara finansial keuntungannya itu melebihi returnnya lembaga finansial bank. Betul ya? Jadi ya kita juga harus bisa apa ya? Tadi besok foto ini kan. Tapi orang iso lengkap kabeh dipotong-potong. Gitu ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak mungkin. Jadi kalau kita tuh di sini mengcompare dengan ini, ujung-ujungnya tuh, lah aku tuh lo biasa taruh di apa tuh indon gitu kan, wes tambah ruwet lagi, betul nggak? Nah gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh harus apa ya, bisa membedakan gitu loh. Memang ya karena produk ini memang didesain tidak seperti produk finansial keuangan persentage seperti itu, makanya kita punya komisi, kita punya reward juga beda. Iya ya. Nah itu tadi ya kalau ngomongin beasiswa. Nah yang terakhir itu combo. Combo ini sebetulnya plek jiplek MSP. Bedanya hanya yang 510 di belakang itu loh. Ya, berarti itu kan 102% dari total premi kan, sebelumnya kan cuma kembali 100% kan, sekarang kembali 102%. Nah, tapinya itu dihilangi, ya, tapinya itu dihilangi. Meta tuh kalau biasanya kemarin ngomong apa ketemu ini loh, tapi kok nggak ada manfaat meninggalnya pada nama segala macam gitu kan. Kan pertama nih kalau kita lihat ya teman-teman ya, produk ini yang pertama dibelikan untuk orang tadi yang kayak contohnya orang pensiun yang terlambat menyiapkan dana pensiunnya, begitu kan teman-teman ya. Karena kan ini kebutuhannya kan untuk saving plan, maka biaya sekecil apapun itu dikeluarkan. Karena 2% itu yang mungkin bagi dia halah cuma 2%, betul enggak? Tapi ya itu memang biaya UP jiwa yang dihilangkan teman-teman. Dan ini kan ada bagusnya lagi untuk nasabah yang dia preminya di atas 100 juta, oke? Ingat ya, kan di akhir ada tambahan berapa? 30% dari premi tahunan. Berarti 6% dari total premi. Yaitu biaya asuransinya. Nah kalau orang yang saving plan teman-teman ya, betul ya? Beda 2% apalagi 6% itu diambil enggak? Iya. Gitu. Cik mawat kecelakaan ini keluar gimana ya? 25% tambahan gitu aja. Oh 25%. Dari premi. Cuma tambahannya 102. Iya. Kalau yang Pasti MSP akhir 100%. Enggak, kalau Iya, kalau 102. tahapan, semua Jadi tahapan. gitu. Jadi meskipun Iya, yang jadi baby tiap boomnya tahun nggak misalnya ketemu tutup juga. usia karena Keluar ya? kecelakaan di Keluar. tahun ke-7 Sama, ya dia sama, mulai tahun sama. ke-8-nya dia terima 25% Berapa persen? itu. Oh, nomornya dari premi tahunan. Tergantung. Premi tahunan. Tergantung Kalau dia bayar 10, bulanan 20 dia atau ada 30. apa 20 atau 30 tahun. Kalau Itu 20%. nah itu kemarin sudah aku tanyakan tapi mereka tuh 20 tahun, gak jawab. Kalau bukan maunya ya otomatis kalau dari premi harusnya ya kali 12 tuh. Maksudnya kan langsung dibagi 12 gitu. Iya, harusnya kan kalau misalkan dia bayarnya bulanan. Karena kalau misalnya dia 100 juta kan preminya nanti di 9.500.000. Nah kan kalau dia terjadi risiko meninggal kecelakaan tuh kalau perusahaan tuh hitungnya 25% dari 100. Sudah siapa nih bukan masalah meninggal. Itu kan 1 banding berapa? Iya, sedikit. Yang mana? Maksudku ketika dia keluar anuitas bulan. Oh iya, tetap Dia tetap hilangkan faktor preminya itu Iya. sebagai biaya. betul. Jadi dia tetap bulat ya keluarnya. Ya. Tetap memang produk ini itu memang didesain untuk dibayarkannya tahunan. Karena kalau kayak UCC kan dia dari premi. Ini itu memang beda. Kalau yang ini tuh dari faktor premi tahunannya gitu. Mau maaf dulu kan? Era belum kemana? Gara-gara demi tapi
Intinya kalau ditanya dong, mereka kalau biasanya jualannya gimana? Aku tuh jual A dan dapat B. gitu. Karena aku beberapa kali itu kayak kemarin pas aku campur A dapat B gitu. Sampai saat sekarang. Campur sama bis, dibanding sama Mifid. Kalau MIFIB itu menangnya kan kalau dia cairnya mulai tahun ke-20 Oh, gitu. kemarin ada yang minta cair mulai tahun ke-10. Bandingin sama Kombo ini kan hasilnya masih bagus Mifid. Oh iya memang, apalagi karena masalah usia tuh. Gitu. Tapi kenapa kalau yang annuity itu kenapa harus ada tunggu lagi 5 tahun ya ternyata? Ya Walaupun dia bayar udah selesai gitu. supaya Manulife yang punya Supaya soalnya kalau dia langsung cair itu tuh paling di belakang tuh buntutnya tuh kuatnya itu cuma 120% kan totalnya. Itu yang pikiranku tuh itu tuh loh. Ngambil 5 tahun oke, terus 5 tahun dia vakum gak dapat apa-apa gitu. yang Kombo yang nggak langsung keluar. Iya makanya kan yang combo. Cuma kan memang beberapa kan kalau combo kan pikirannya kan caranya kan kecil gitu. Ya. Kan kalau yang atas tuh kan memang besar-besar, makanya kan memang aku tuh jualnya itu tak buat campur gitu ya kan, terus sama ada si C gitu kan, itu supaya dia kayak besar-besar terus langsung besar. Kemarin sih aku tuh coba buat memang nasabahnya itu punya uang tuh cukup besar, jadi dia di tahun pertama itu dia bayarnya besar, itu tak masukin annuity sekali bayar. Jadi kan dia tahun ke-6 sudah mulai cair, jadi bisa nutupi seolah-olah bolongnya itu. Jadi masih bundling dengan Ya, produk lain. jadi aku tuh kemarin tuh buatin hitungan itu. Aku salah produk kamu ngomong. Aku tuh buat hitungan sama dia itu 200 juta 6 kali bayar. Aku ngomongnya gitu. Itu dimasukin kemana? Jadi 200 juta pertama itu tak masukkan annuity sekali bayar. Oke. Terus 200 juta berikutnya tak bagi 100 A, 100 B. Yang pertama A. A 200 juta Sekali bayar. Terus yang kedua 100 A, 100 B. tetap AB. Iya. Jadi akhirnya secara psikologis kan orangnya mikir kan dia selesai bayar 6 tahun nih. Kan langsung keluar akhir tahun itu. Ya. Betul kan? Langsung keluar tahun itu gitu loh dia. Itu dari mana? Dari yang 200 juta pertama yang sekali bayar. Itu keluarnya pun lumayan, 9,5%. Iya aku tertarik itu, cuma kok single premi. Nah, gitu Single kan? premi itu sekali Jadi nggak ada bayar, jedanya. udah keluar Mbak. Terus dia Biasanya tahun itu kapan? ke Tahun kedua? 10-nya kan keluar yang besar yang Berarti dari dia minimal 100 harus juta kedua 50 tuh. juta kalau mau ikut kayak Oke. gitu. Jadi memang duitnya besar. Oke. Mau gawe single premi. Coba. Coba dibuat contoh analoginya, contoh kasus. Lulus gitu di challenge saya Pak 100 juta 2 bulan NR plus 2 bulan KLP ya Apa? tulus Kenapa? Dikasih waktu 2 bulan, kudu capai 1 juta. DKI. itu aja sifatnya masih pengajuan belum dikasih Apa beda jalan mesti yo. Kali bayar. karena sifatnya masih pengajuan Oh, Oh, belum. 5 Masih kali baca. dimasukkan Belum yang B, jauh 1 resmi kali ngomong. dimasukkan yang A. Ya udah dia cuy Beda. sama Pak Tulus. Yang pertama sekaligus bayar. Tani tak sudah challenge. Iya. Terus kayak dibanding. A yang sekali bayar yang 20 sudah setengah tuh enggak? Cek. Jadi ini tuh kan 200 juta 6 kali bayar. Ah, Jadi dia tahun pertama itu berarti 200 juta totalnya. itu premi sekali bayar. Dimasukkan ke Ambil I. Iya, Plan A. Gitu. Plan A. Terus tahun kedua dia 100 juta 5 kali bayar. Karena sekali bayar Yang 20. yang 20 100 juta. Hmm.
Oh, jadi Cimeta mau menutupi gapnya itu tadi ya? 9,5 enggak? Tahun ke-6 dia keluar. Dulu ya, itu totalnya 100. Makanya tuh aku nggak lupa 125. ya tuh Itu dari dari Oh iya paham. 15 kali. Ya, kalau duitnya 125. banyak mah enak ya. Ayo. 81 kok. Kalau sih 24 juta. Berarti single premi buat hari ke depan. Jadi yang plan A itu Bayangkan Mbak, plan A itu ada opsi satu kali bayar, sekali bayar. Minimal berapa? Bayar terus, Dua, tapi langsung kalau sekali bayar minimal 150. Nah, terus Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. terus jangkanya. Bayarnya. 100 juta. Kalau jangka waktunya cuma 20 tahun sama 30 tahun. Saya bingung. Satu, Plan A sekali bayar 50 juta. Plan A ada 3 cara bayarnya. Bayar sekaligus minimal 50 juta, bayar 5 kali 5 tahun, sama bayar 10 tahun. 14. Dilindunginya cuma 2 opsinya, 20 tahun sama 30 tahun. Nah, terus Kalau yang opsi sekali bayar yang minimal 50 itu di Aku lo nggak tahun bisa kedua pakai buku Oh, skripsi. itu sudah keluar Salah, tahapannya. Terus tahapannya berapa? Masa dia pakai Tahapannya manfaat berapa kok. persen? Iya, itu aku makanya tuh lupa. aku kemarin ada ada komplain. ininya, ada Aku tuh bilang tuh persentasenya. kamu buat kayak gitu nggak kepake. Kamu tuh Berarti kan di tahun harusnya kedua dia sudah ajari dapat pertahunnya keluar tahapannya. berapa, Tinggal gitu dia kan. mau milihnya 20 tahun Aku apa bilang pakai, Pak. 30 tahun. Oh. Terus sama Cimeta dibanding lagi, dimasukin lagi plan A lagi di tahun Iya, nggak kedua, tahu. tapi ngambilnya yang 5 kali bayar 100 jutaan. Ya 9,5% tuh. 19,5% Mungkin dari plan A sekaligus. dari total preminya. sekaligus. Apa? Masih pintar aku. Masih ingat ternyata. Terus ini plan Nah itu gitu ya. Jadi dia kan Iya, bayarnya, paham. aku tuh prospeknya itu Kemarin keluar kemarin berapa persen? ngomonginnya begitu. Ya, Jadi ada rumusnya kalau itu. 200 juta per tahun 6 kali bayar gitu kan. Nah terus kemudian dia tahun kedua, nah itu tuh tahun kedua tuh Meta tuh masukinnya 100 juta ke 5 kali bayar plan A, terus 100 juta 5 kali bayar juga ya kan untuk plan B. Yang plan B buat untuk apa ya? Karena orang itu di belakang. oh, Dan prosok ini balik Ringtone-nya dari di belakang itu. betul. buat Ben ora belakang. kok dibagi entek itu. Berarti kalau dengan cara kayak begini nggak paket combo itu berarti lebih sedikit persentase baliknya. karena kalau kita pakai paket combo itu mereka secara psikologis itu terima uangnya kayak dikit Oh. banget kan gitu loh. 2% tok. Ini kan kayak combo dipisah Betul gitu kan. oh, kayak combo dipisah gitu kan. Jadi kalau dibuat dalam satu garis itu jadinya kayak gini. Jadi kan yang pertama nih dia bayar 200. Oke. Ini kan tahun pertama. Tahun kedua 3 4 pusing sekalian. Nanti semoga selamat. Kemarin ngajarin sama ajarnya Jadi juga, kalau ngutak juga akhirnya tuh ending-endingnya tuh aku ikut pusing loh. langsung metu di tahun kedua. Nah, persentasenya. Nah itu kan begitu kan, jadi kan dia 200. Enggak tahun kedua, tahun kelima. Terus yang 200 kedua, iya kan? Nah ini tak pakai Berapa persen? warna beda karena yang 200 yang kedua ini 200 itu juta dikali Dipisah. beda gitu ya teman-teman ya gitu. Artinya itu ya, yang 200 pertama itu premi sekali bayar. Oke, yang dia cair kan 5 tahun kosong, berarti cair tahun ke 6, betul nggak? Ya. Berarti kan cocok, sementara dia 6 kali bayar, dia selesai bayar di tahun ke 6. Nah, berarti kan di sini dia tuh sudah Tahun langsung kedua tuh. terima di sini berapa teman-teman? 9,5%. Berapa? 19 juta ya. 19 juta. Di sini sudah keluar 19 juta sampai tahun ke ke 20. 20. Bukan tahun kedua. Oke, gitu kan? Yang sekali bayar itu kan udah keluar juga di tahun kedua kan? Enggak, sekali bayar Enggak. sama. Tetap 5 tahun kosong.
produk annuity itu 5 tahun kosong. Pencairan tahun kelima, Mulai tahun ke-6. tahun ke-6. 5 tahun kosong. 5 tahun kosong. Oke, lanjut. Oke ya, terima ya. Yang tahun kedua. Dan tahun yang kedua, Sekaligus. itu kan ada 100 juta 5 kali bayar plan kan. Berarti kan dia 11. di tahun ke-11, ini kan selesai nih. Nah, ini kan dia di tahun ke-11, dia cair yang Kali pertama, yang 5%. kedua yaitu 65 juta. Persen. Kan 65% tuh teman-teman. Iya, 65 juta. Ya, 65 juta Sampai tahun ke-20. sampai tahun ke 20. Ya, berarti terimanya 10 kali tuh. 10 kali. Iya. Bukan 11 kali. 11 kali. 11. 11 sampai tahun Ada yang ke-21. keluar di tahun Kan sampai terakhir Ke kan. tahun ke-21 Plan B berarti. berarti. Sampai 21. Yang plan B itu yang sekaligus bayar itu udah Iya, tahun terus, Mbak. Sorry ya, aku kan bahasa ini itu Yang plan 11 tuh B gini loh. juga ada Akhir tahun sekaligus ke-10 bayar. tuh awal tahun Keluarnya ke-11 Ada tuh. sekaligus Oh, bayar. Itu tuh bahasanya nasabah itu kita ngomong Keluarnya "Ah, tahun keberapa? tahun 11 Kedua? itu, tahun 11 padahal kan Oh iya? akhir tahun ke-11. Jadi kalau kita ngomong akhir tahun ke-10 itu sebetulnya awal tahun ke-11. Jadi lebih aman kita ngomongin begitu kan. Karena sama kayak ini tadi toh, dia kan bayar 200. Sebetulnya cair itu kan tahun ke-5, tapi kan awal tahun 6 toh, teman-teman. Jadi kan kita lebih baik kan ngomongnya begitu, karena kan nasabah kan mikirnya dia kan kalau kita ngomong tahun ke-5 ya dia mikirnya oh ini tahun pertama, 2, 3, 4 atau 4 tahun lagi. Padahal kan enggak gitu tuh. Berarti yang ini sampai akhir sampai Iya. tahun 21. Iya, jadi akhir tahun ke-20 atau kalau dibilang di sini ya berarti tahun 21 kan? Gitu ya. Jadi kan ada segitu. Nah, kita kan bisa cerita sama nasabahnya itu kan. Nah, ini kan Pak, kita ada kenaikan. Kenapa? Ya karena kita tahu 11 tahun kemudian ya dana kebutuhan itu kan bisa lebih besar. Nah, kita bisa cerita seperti itu toh, teman-teman kan. Nah, terus dari yang terakhir yang plan B kan cairnya juga sama di sini, betul? 950%. Jadi 950 juta, oke? Bisa diikuti? Ini kalau dihitung persentase ya, jadi orang menghitung. Tapi kalau kita storytellingnya pas, ini bagus. Gitu. Nah kalau kita mau berhitung kan total uang nasabah dia bayar itu kan 1,2 M, betul? Nah kan dia yang di akhir ini teman-teman. Nah ini saya tuh nggak gunakan ini cair 11 kali apa gitu enggak. Tapi saya gunakannya itu gini. Ini kan di akhir ini kan dia ada tadi kan ada 19 juta, betul ya? Tambah 65, betul kan? Berarti kan ini kurang lebih 74. Tambah 950. Terus karena preminya semua di atas 100, berarti kan ada tambahan 30% kan? Tambah 30% total manfaatan yang diterima di akhir. Aku cuma sering ngapain loh, ini kan term and conditionnya, oh my god. Nah ini kan kalau yang premi sekaligus dia tuh dapat tambahannya itu yang premi sekaligus kan ini kan dia dapat tambahan 30% dari 100 juta kan yang dua ini kan yang si 950 sampai 65 itu kan dia ada tambahan 60 juta. Jadi kan di sini kan kita kalau melihat dia 19 tambah 65 tambah ekstra manfaat 60 tambah 950. Nah, di sini tuh kembalinya teman-teman kurang lebih Nah, jadi kita kan bisa ceritanya sama nasabah itu, Pak, Bapak kan menabung sebesar itu, gitu ya. Seperti itu, karena dia mulai tahun ke-6, Bapak sudah terima manfaat tuh sampai akhir masa poli, sampai tahun ke-20. Gitu ya ceritanya kita ya. Kemudian yang kedua, nanti Bapak tahun ke-11 terima tuh 65 juta sampai tahun ke-20. Nah, di akhir itu uangnya Bapak yang 1,2 M tadi itu masih cair lagi senilai hampir 1,1 M. Jadi kan di sini kan
karena ada kelebihan yang transfer di belakang itu loh teman-teman. Secara psikologis nasabah itu akan berpikir uangnya dia itu begitu dia selesai nabung langsung cair dan jumlahnya pun besar selama 20 tahun, betul kan? Terus di akhir manfaat tuh kayaknya seolah-olah preminya dia balik. Gitu. Oke ya, maksudnya gitu ya. Jadi kan kita nih bisa bilang kayak combo kan, tapi tahapannya lebih besar nggak ini daripada combo? Lebih besar, karena kalau kita taruh di combo 200 juta premi tahunan ditaruh di si apa tuh yang plan combo, dia kan cuma terimanya kan 20%. Berarti kan dia cuma terimanya itu berarti 40 juta. Dan sementara kan yang di sini kan dia terimanya ada 65 juta plus 19. Itu kan besar ya teman-teman ya. Gitu ya. Kayak gitu kan. Nah, ini kan dia terimanya kan lebih ada yang besar di situ. Jadi storytelling kita tuh dapat. Oke? Nah, itu berarti tahun ini kita seolah-olah closing single premi 200. betul. Terus tahun depan baru closing 2 polis 100-100. Nah sekarang ngantuknya supaya uangnya yang tahun depan itu bisa kita tarik sekarang gimana? Atau memang harus closingin tahun depan? Gitu. Berarti closingin nanti tahun depan. Nggak ada cara titip ke mami atau gimana, nggak bisa? Titip ke mami itu bahaya, nanti sama mami dipakai belanja beli kue. Nggak bisa ya? Mami Meta. Belanja buat beli gorengan. Sama Mami Meta. Berarti memang harus di closingin lagi tahun depannya ya? Bilangnya di awal ya, Iya, iya. Jelasin titiknya. Maksudnya ini tuh juga tuh gini loh Untuk teman-teman. mengamankan Seberapa sering tuh depan, kita tuh closing juga angka yang bisa. besar kayak begini, tahun kedua orangnya berubah pikiran nggak mau bayar. Sering dan Nah, ya, ya ini bagusnya. aku antisipasi. Misalnya orang yang berubah pikiran nggak bayar itu juga nggak lapse kayak kita karena dari yang awal sekali bayar. Enggak, maksudnya supaya ya itu yang tahun kedua Karena- itu mengamankan supaya orangnya tidak berubah pikiran. Orang tuh kalau sudah keluar uang 200 juta, biasanya tuh dia berubah pikirannya tuh ya udahlah lebih baik rugi uangku hilang gitu. Tapi kalau orang tuh mau bayar tahun kedua, most likely dia akan selesaikan kok. Gitu. Jadi kalau kita ini bisa, jadi tapi di satu sisi ini kalau orangnya berubah pikiran, ya dia tidak lapse polisnya. Karena kan yang plan pertamanya kan 200 juta sekali bayar. Ya kalau masalah aman lah karena single premi kan, cuman mengamankan Supaya dia calon berubah closing pikiran. tahun keduanya itu. Ya kita ingatkan lagi gitu kan. Bisa seperti itu. Karena kalau kita amankan taruh di mami, kalau dia berubah pikiran dia bisa tarik. Oh iya. Gitu. Ini contohnya sih, maksudnya contohnya kita storytelling, kita bicara supaya tadi tuh loh, dunia nggak ada 5 tahun Iya, gap-gap itu kosong loh yang gitu bikin nggak kan. enak. Seperti itu, terus dia cair. Nah cairnya pun juga kan yang mulai tahun 11 itu kan lebih besar. Jadi kan istilahnya kan dia kayak cuma bayar 200 juta gitu kan. Tapi nasabah ini terima 74 juta loh tiap tahun. Betul kan? Yang mulai tahun 11 tuh cek. Enggak, 65 sama Oh iya betul 84 5. 84 juta. Cairnya udah di tahun Jadi kan terima 84 juta. Enggak kayak berarti. Berarti Ya, ya, itu cepat. Ya, jadi kan kita ngomongnya kan bisa bilang kan, loh bahkan Bapak Ibu tuh lo terima tahapan tuh lebih dari 40% tiap tahun, betul enggak? Kita ngomongin gitu. Jadi dia di situ keluarnya sebesar itu 84 juta sudah, terus di akhir tahun manfaat gitu kan. Ya dia tuh terima tuh hampir seperti kayak total premi dikembalikan semua gitu. Jadi seperti combo C. Gitu sih, ini salah satu selling idea gitu. Nanti screenshot gitu. Oh, buyang ya. Gampang kok. Oh, buyang ya. Gampang kok. Lanjut. Ya. Nah ini tadi ya, jadi kan kembali ke situ. Jadi kita tuh kalau jual MDWA ini, sekali lagi teman-teman, kita tuh juga harus belajar untuk jual, bukan ngomongin persentase gitu ya. Bukan kayak ngomongin, Pak ini loh Pak bayar 100 juta 5 kali, nanti tahun ke-10 Bapak tuh terimanya 65% dari 100 juta. Nah itu teman-teman kita tuh sendiri ya kayak menggali masalah gitu. Gitu kan. Nah kalau kita misalnya ceritanya seperti ini kalau Bapak sekarang kan kalau nabung 100 juta dengan kemampuan Bapak sekarang kan ada gitu kan. Nah nanti mulai tahun ke-10 itu Bapak tuh sudah tahun ke-11 kan, karena akhir tahun ke-10 ya teman-teman ya. Itu Bapak sudah terima untuk
dana pensiun itu 65 juta setiap tahun gitu. Jadi kita apa ya, ditranslatekan dalam bentuk rupiah ya teman-teman ya, kayak gitu. Terus kayak ngomong, oh totalnya 143 itu nggak perlu disampaikan gitu sebetulnya. Karena itu akan mendorong nasabah tuh menghitung gitu, dan menghitungnya itu pasti sadis teman-teman. Wah berarti untungnya cuma 43% dibagi 20, cuma 2, berapa persen, malah lebih baik tak taruh ini, ujung-ujungnya lebih baik tak beliin emas gitu. Nah itu Kemarin tuh Meta di perusahaan siapa ya, jadi dia kan ditawarin MSP gitu, terus nggak mau karena harga emasnya lagi bagus. Jadi dia beli emas sampai berapa kilo. Ya berarti kan kalau kayak Mas itu, Mas Rizky ya banyak banget kilo sejumlah emas gitu ya, tak gitu kan. Terus dia tuh nggak mau itu, dia beli emas. Terus habis gitu dia tuh ditawari kerja sama atau ditawar apa, dia bayar pakai emasnya itu, terus ketipu, hilang. Toh. Iya. Makanya sih nggak percaya sama agen tuh. Ya, mungkin teman-teman kalau gini loh, kalau nasabah itu tadi yang saya bilang ya, kalau kita tuh pendekatannya itu ngomonginnya butuh nggak butuh, ya orang pasti akan menunda. Karena dia merasa orang itu kayak merasa nggak butuh tuh dia kayak nggak mendapatkan benefit gitu loh, karena dia merasa dia tidak dalam masalah, jadi dia tidak merasa butuh. Tapi kalau kita ngomongin untung nggak untung, dia tuh merasa kalau dia nggak beli dia kehilangan sesuatu. Jadi sebetulnya pendekatan kehilangan sesuatu tuh sekarang bukan karena butuh nggak butuh, tapi kita ngomonginnya karena menguntungkan atau tidak menguntungkan gitu. Karena kalau kita ngomongin butuh nggak butuh, dia merasa wah aku sekarang nggak kehilangan sesuatu kok, jadi ya dia nggak ada urgentnya, nggak ada harinya untuk beli gitu. Terus ya in the end ya teman-teman ya, kan kayak kemarin kan ada beberapa yang compare beasiswa dengan MDLA, Plan C dan segala macam dan seperti itu. Nah sekali lagi tuh saya bilang gitu, produk ini ya baik annuity maupun beasiswa itu memang tadi yang seperti saya ceritakan itu bagus dibeli orang-orang di usia 50, 60. Oh, jadi nek kowe posisi sudah tua dia kamu larang. Enggak bisa. Usia muda memang mungkin ambil MDLC sama-sama di akhir 20 tahun selesai. Kamu deng. Oh tak kenal. memang maunya di privat weh, saking mau Delok ilustrasinya siji. malah mumet lihat ilustrasinya. Baru delok ilustrasi tambah mumet. Iya, memang maunya di privat. Kembali mati asli. Itu kayak gitu. Jadi ini sekilas ya, maksudnya kita paling nggak tuh bisa membedakan yang A, B sama C itu buat apa. Jadi kalau yang A itu memang buat persiapan dana pensiun orang yang telah mempersiapkan dana pensiun gitu ya teman-teman ya. Terus yang B itu memang dia untuk dia punya goal, dia punya kebutuhan apa. Nah yang terakhir itu sebetulnya kalau aku boleh bilang, plan combo ini hanya plan kayak Manulife itu nggak mau menghilangkan MSP, nggak mau digeruduk sama agennya gitu. Tuh loh MSP-nya hilang gitu kan, nah, makanya dia keluarin plan combo gitu. Memang kalau yang diamatin sekarang pertama preminya kan jadi naik ya, minimal jadi 24 juta. Nah kita kan kalau mengamati dengan positif juga. Kenapa kok 24 juta ya teman-teman tuh bisa bayangin kalau preminya itu under 24 juta ya otomatis dana yang cair juga terlalu kecil gitu. Nggak kerasa juga gitu kan, akhirnya kayak nggak berguna gitu kan. Itu seperti itu gitu kan. Terus kemudian yang berikutnya ya dia memang betul Gio-nya, tapi kan kalau di atas umur 70 tahun kan harus premi sekali bayar gitu kan. Ya kenapa kok premi sekali bayar? Ya karena orang di usia 70 tahun itu kan juga lebih beresiko ya teman-teman ya gitu kan. Makanya kan dia juga ada premi sekali bayar seperti itu. Manfaat tahapan-tahapannya apa tuh memang cukup rumit. Memang tidak ada
jalan pintas, nanti pun buka tabel pun juga kalau teman-teman nggak tahu storytellingnya juga bingung. Ini apa sih persentase apa, apalagi yang B ya, karena itu saya itu 600, 625, Iya. Aku dulu bingung sama saya. Mau Bu Suluwe salah deh. kayak gitu. Karena memang si tabel ininya sih kalau itu kerjaan aku kritik tuh karena yang buat tabelnya itu bukan orang lapangan, tapi orang statistik. Jadi Tidak friendly user. kan kalau kita storytelling kan yang kita ceritakan kan pertamanya dapat apa, ini dibuat apa, kan kita bukan total manfaat. Kalau total manfaat kan bingung lagi gitu. Nanti dibaginya berapa? Dibagi 10, 11 itu sudah salah. Nah, jadi itu yang teman-teman yang tentang MDWA. Yang mau ditanyakan kan? Ya udah habis ini sambil makan aja, percuma jualan banyak kalau kita semua gerd. Sambil boleh tanya ya, aku bagi makanan ya teman-teman. Ini sudah ya. Materinya mau tak selesaiin. Nanti lagi. Di pause aja, di pause. Sampai tadi percuma jualan banyak kalau kita gerd terus mati. Nah.